Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi sehat oleh Allah, masih bisa mengisi kehidupan ini dengan masih bisa mengisi-ngisi koper kanan kita dan mengosongkan koper-koper kiri kita. Alhamdulillah sehat. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit, tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah Allah masih beri kita hidup. Ya. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzah, yang ingin hidup kembali untuk berbuat yang terbaik. Alhamdulillah kita manfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman ya, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji bersama, diberi kesempatan untuk nambah ngisi koper-koper kanan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sungguh banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Baik, pagi hari ini mari kita buka hati kita siapkan koper-koper kanan kita untuk diisi, sehingga untuk menambah berat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak waktu kita melewati mizannya Allah, sehingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Wahid Rahman, ini dengan tema yang cukup menarik ini, kenapa hidupku gelisah gitu. Mudah-mudahan kita tidak ada yang gelisah ya. Kita dengarkan dari beliau, beri sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan, kepada Ustadz. Di unmute dulu Ustadz. Sekalian ya, ini ngecas dulu deh, tanggung. Ya, ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama kembali. Semoga Allah merahmati kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Tema hari ini tema khusus. Kenapa hidupku gelisah dan sedih? Eh, Sebenarnya saya ambil tema ini karena saya sedang menulis buku tentang kenapa kesedihan hidup melanda kita. Alhamdulillah sudah mungkin akhir tahun mudah-mudahan bisa launching. Baru 200 halaman. Insya Masya Allah. Allah, 200 sekund. Gini, saya sebelum menyampaikan bagaimana caranya agar hidup kita tidak dilanda kesedihan atau tidak bahagia. Sesungguhnya begini ayah, bunda.
sedih itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Ya. Karena sedih itu pasti akan terjadi kepada siapapun. Dan pasti kita akan mengalami sesuatu yang membuat kita sedih. Karena dalam hidup ini hanya dua. Ya, kalau tidak bahagia, ya sedih gitu ya. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap bahagia dan bagaimana kita bersikap terhadap sedih. Itu yang terpenting. Karena setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan. Seperti misalnya kita mendapatkan cobaan, ujian, ya kan? Dan kita perlu tahu eh, sedih itu sebenarnya tidak bisa menolak bahaya dan sedih juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, tolong direnungkan baik-baik bahwa semua orang pasti pernah mengalami kesedihan. Seperti mendapatkan cobaan, ujian, atau sesuatu yang kita tidak harapkan. Ya, karena sesungguhnya dalam hidup yang namanya cobaan, ujian itu akan selalu ada. Seperti Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wahada al-a'rad, wa in akhtau hadha nahasyaw hadha. Wa in akhtau hadha nahasyaw hadha. Kata Rasulullah, ini ujian hidup. Ini cobaan. Kalau engkau lepas dari satu cobaan, pasti kau akan datang ditemui oleh cobaan yang lain. Nah, itu pasti. Dan Al-Quran juga menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Muluk misalnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Jadi artinya adalah bahwa sedih itu pasti pernah dialami oleh seseorang. Ya, seperti tadi saya sampaikan, mendapatkan cobaan dan ujian. Tapi yang kita perlu tahu, sedih itu tidak bisa menolak bahaya. Dan sedih juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena kesedihan kemudian persoalan itu hilang. Dan karena kesedihan manfaat datang. Juga tidak. Nah, artinya yang disedihkan atau diratapi ya tidak akan pernah bisa kembali. Tapi ya sedih itu sendiri bisa terpuji dan bisa juga tercela. Sedih itu bisa terpuji, bisa juga tercela. Ya. Kapan sedih bisa apa namanya berbuah pahala atau sedih mendapatkan celaan? Nah, ada seorang ulama luar biasa menjelaskan bahwa sedih itu tidak diperintahkan oleh Allah dan sedih tidak pernah dianjurkan oleh Rasul. Bahkan sedih itu bisa saja menjadi sesuatu yang terlarang. Seperti dalam beberapa keadaan lah misalnya. Saya kasih contoh. Buka Quran surat 3 ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Suaranya belum Masih di keluar, mute ya. masih di mute. Surah Al Imran, surat 3 ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, Allah sampaikan bahkan sedih ini bisa mendapat larangan. Wala tahinu. Janganlah kau bersikap lemah. Karena
sesuatu yang menerpa kita. Ini kan terjadi begini. Orang mukmin itu awal-awal Islam turun ya, itu dicaci, dicela, dimaki, dihina. Ya, bahkan kita tahu ada pada keluarga kecil yaitu Yasir bin Amr. Ya, Yasir bin Amr. Yasir ini anaknya, Amr bin Amir itu ayahnya, kemudian istri namanya Sumayyah. Kemudian ini memeluk Islam di awal-awal Islam. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu terhadap Amr bin Amir, ayahnya ini. Kan beliau terbunuh. Kemudian bagaimana yang terjadi pada istrinya Sumayyah. Dan juga bagaimana pula yang dilakukan oleh mereka terhadap Yasir ibni Amr. Dia dicela, dicaci, dihina, bahkan mohon maaf, disiksa begitu sangat luar biasa. Ya. Sehingga pada saat beliau itu disiksa ya, karena siksaan yang sangat luar biasa, beliau dipaksa begini. Kalau engkau keluar dari Islam, maka siksaan ini selesai. Tapi kan teguhnya luar biasa. Nah, tetapi yang namanya manusia ya, ketika disiksa begitu sangat luar biasa, keluarlah dari lisan beliau bahwa saya keluar dari Islam. Tapi di luar kesadaran. Nah, setelah berhenti siksaan itu, justru Yasir begitu sangat sedih. Sedih sekali. Kenapa saya mengatakan itu? Nah, dalam kesedihan itulah dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian turunlah ayat Quran pada surah 16 kalau tidak salah ya, tentang bagaimana engkau apa surat ya 16 ayat 106 kalau tidak salah bunyinya begini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihi ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Silakan. Surat Al-Anfal, surat 16 ayat 106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Barang siapa kafir setelah dia beriman, murtad maksudnya, maka dia pasti mendapat kemurkaan Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya itu tetap dalam keadaan iman. Nah, maka hal demikian tidak mendapatkan murka Allah. Nah, inilah yang terjadi kepada Yasir bin Amr. Artinya saya mau sampaikan, begitu dahsyatnya cobaan yang menerpa para sahabat dahulu di awal-awal turun Islam, ya, sehingga mereka mendapatkan kesedihan. Nah, kata Allah, wala tahinu, janganlah kalian sedih. Ya, oh janganlah kalian bersikap lemah. Ayo, orang mukmin itu harus punya jiwa fight, harus jadi fighter gitu, harus punya jiwa fight. Jangan lemah. Ini kita nih kan dikit-dikit lemah gitu. Rajin ngaji aja diomongin orang sedikit sudah lemah. Dibilang soalim lemah. Saya suka bercanda. Mendingan dibilang soalim daripada sok kafir. Dibilang sok baik lebih bagus daripada sok nggak baik gitu ya. Nah, jadi ayo kita jangan lemah. Lakukan tahajud jangan lemah. Sholat ke masjid jangan lemah. Ikut kajian pagi-pagi jangan lemah. Wong kita ini anu diciptakan oleh Allah ini keren gitu ya. Jadi kata Allah, wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati terhadap perlakuan mereka, celaan, hinaan, atau apa saja.
atau keadaan yang sedang Allah tentukan kepada kita. Jangan terlalu sedih berlarut. Kata Allah, wa antumul a'laun. Engkau ini orang yang derajatnya paling tinggi, kata Allah. In kuntum mu'minin, wahai orang-orang yang beriman. Jadi janganlah berpikir hanya pada persoalan duniawi. Kamu kemudian menjadi sedih. Ingat loh, kamu ini manusia terbaik yang nanti Allah siapkan surga. Kalau kamu betul-betul orang beriman. Ya, karena itu jangan selalu bersedih. Ada bahagia di sana ya. Ada bahagia di mana ya? Ada bahagia di surga. Karena itu kan ada ayat dalam Quran, Allah bilang, kalau imannya benar itu, mesti nanti, apa namanya, orangnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Cuma satu saja yang dia bayangkan itu, bahagia nanti di surganya Allah. Kan gitu ya? Quran, surat berapa? 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fusilat surat 41 ayat 30. Ya, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. orang makanya Allah bilang tadi, jangan kamu berlemah, punya sikap lemah. Jangan kamu bersedih hati. Kamu ini orang yang derajatnya paling tinggi loh di sisi Allah. Jika kamu orang-orang beriman. Karena itu kata Allah bilang, orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya, orang-orang yang beriman, itu pasti nanti meneguhkan pendiriannya. Dia punya sikap dalam hidup ini. Ya. Lalu kemudian apa kata Allah? Malaikat turun kepadanya dengan berkata, jangan pernah kau takut. Jangan pernah kau bersedih hati. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan saya pernah berkata ya, orang ya yang hidupnya penuh dengan cobaan saja, ketika imannya kuat, dia itu justru bahagia karena dia tahu bahwa cobaannya adalah pengantar surganya. Ujiannya adalah pengantar ke surganya. Kan begitu ya. Nah, orang yang imannya lemah, ya tidak mungkin dia mempunyai apa namanya kekuatan bahwa ujian dan cobaannya itu pengantar surganya gitu ya. Makanya karena itu diberi cobaan dan ujiannya nggak usah sedih. Wong itu pengantar surga ya. Coba deh buka Quran deh. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Saya lupa ini. Yang begini itu loh. Ayat 116 ya kalau nggak salah. Bukan ya. Kok lupa saya. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Surat berapa itu ya kok saya lupa ya. Lupa Surat saya. Al-Baqarah. Dan Rasulullah, 114. Nah betul 114. Masya Allah. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 114. Eh, Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Salah, Allah? salah. Salah. 214 mungkin kali. 14, 14. 214. Am-Hasib ya betul Ustaz. Mm-mm. Ataukah kamu mengira, jadi Al-Baqarah 214, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu?
mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga, kata Allah? Walamma ya'tikum. Padahal belum datang cobaan kepada kalian, ujian. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka itu ditimpa kemelaratan. Waddarra. Dan mereka juga ditimpa penderitaan. Wazulzilu. Dan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan. Ya. Jadi beginilah. Kalau kita ini selalu bersedih hati, malu lah ya. Malu. Karena orang-orang dahulu itu cobaannya Masya Allah. Dan kalaupun misalnya kita dicoba oleh Allah, ini pengantar surga kita loh. Ya, dikasih sakit, kemudian dicoba ini, itu pengantar surga kita. Ada satu pertanyaan dari seorang sahabat, gimana ya, kepada Nabi. Ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling besar cobaannya? Apa kata Nabi? Al-anbiya thummal amsal fal amsal. Yaitu para nabi. Dan orang yang menyerupainya dan menyerupainya. Orang yang semisal dengannya dan semisal. Jadi cobaan terbesar itu adalah para nabi. Nah, taib ya. Jadi kata Allah, janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah pula kamu bersedih hati. Kamu ini manusia terbaik loh. Jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi tidak pantas lah. Gitu ya. Baik, yuk kita lihat lagi ayat yang lain bahwa kita dilarang untuk bersedih yang membuat kita justru kehilangan pegangan. Surat 16 ayat 127. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Surat 16, surat An-Nahl ayat 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Wala tahzan alaihim. Ini sedih yang nggak boleh nih. Jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Coba lihat. Rasulullah ya, ketika ditinggal oleh pamannya Abu Talib, tahun itu disebut tahun apa? Amul Hazan, tahun kesedihan. Sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, Nabi itu kemudian diasuh oleh pamannya ini Abu Talib. Ya. Bahkan ketika Rasulullah menyebarkan Islam, Abu Talib itu memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Dan Abu Talib ini menjadi apa namanya ya, pelindung Rasul ketika diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tetapi ketika Abu Talib wafat, beliau itu tidak sempat bersyahadat dan tidak menyatakan keimanannya. Sehingga Rasulullah sedih luar biasa karena pamannya ini tidak masuk Islam. Tapi kemudian kan datang teguran Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu
Taib. Doanya sudah selesai ya. Ya, baik, Anda teruskan. Ya, jadi Masya Allah. Rasulullah itu sedih ketika pamannya itu tidak masuk Islam sampai wafatnya. Sehingga kesedihan yang sangat luar biasa itu ditegur oleh Allah. Apa tegurannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapapun. Sekalipun orang itu sangat kamu cintai. Karena petunjuk itu miliknya Allah. Makanya gini ya. Ya kita sedihlah kalau anak kita begini, suami kita begini, istri kita begini. Tapi jangan berlarut. Yang penting kita sudah mengajak dan mendoakan. Karena urusan hidayah itu bukan punya kita, tetapi punya Allah. Nah, sedih yang seperti ini nih tidak boleh berlarut. Lihat, apa tidak sedihnya Nabi Adam. Anaknya membunuh anak yang lain. Tapi kan tidak boleh berlarut. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya pun tak kunjung muslim. Tapi kan petunjuk milik Allah. Kita cukup ngajarin, kita cukup menyampaikan. Bagaimana Nabi Nuh, istrinya tak kunjung beriman, anaknya Kan'an menjadi pembangkang. Bagaimana Nabi Lut, istrinya tak kunjung sadar. Nah, sehingga kemudian dalam kesedihan luar biasa seperti itu, ya, seperti Rasulullah Nabi kita itu ditegur oleh Allah. Nah, makanya wala tahzan alaihim, ya, surat An-Nahl tadi, janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Mereka tak mau diajak, nggak usah sedih. Ya, Ayah Mazwar sudah ajak teman-teman koleganya, ayo ngaji, ngaji. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Nggak usah sedih ya. Karena ajakan kita pahalanya tidak akan pernah berkurang. Soal mau atau tidak mereka itu hidayahnya dari Allah, bukan kita. Makanya kalau yang kayak gini sedih, banyak ustadz stres ya. Karena ustadz sudah ngajar-ngajar ya, gak gelem-gelem, gak mau-mau. Ya. Makanya, wala tahzan alaihim. Janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Wala taku fi dhaikin. Dan janganlah kamu bersempit dada. Mimma yamkurun. Ya, terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, jangan. Kita punya Allah. Nah, baik. Selanjutnya, ya. Kenapa kita jangan bersedih berlarut? Ya. Coba lihat dalam surat Yunus ayat 65. ولا يحزنك لا تحزن إن الله معنا. Surat Yunus surat 10 ayat 65. Betul ya. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Nih, ujungnya. Ya. La tahzan. Jangan kau bersedih hati dengan ucapan mereka. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, ayah bunda, kita ini tidak bisa kontrol lisan orang. Orang bisa berkata apa saja. Bisa mencela, bisa memaki, bisa menghina. Jangan sedih dengan perkataan mereka. Allah bersama kita. Karena ngurusin apa? Omongan orang itu capek, lelah nanti. Ya. Jadi jangan bersedih hati dengan omongan mereka. Nah, orang yang suka bersedih hati dengan omongan orang itu biasanya hidupnya itu senangnya juga mencari pujian dari orang. Sehingga dia ketika ada orang mencela, dia begitu sangat sedih. Jangan. Kita ini tidak bisa kontrol lisan orang. Ya, sehingga ya sudah mereka mau ngomong apa saja. Yang penting saya tidak demikian. Kan gitu ya. La yahzunka. Jangan kau bersedih hati dengan omongan mereka. Ya. La yahzunka qauluhum. Jangan kau bersedih dengan ucapan mereka. Kenapa kita masih sibuk
dengan penilaian orang. Sibuk aja mencari penilaian Allah. Karena mencari penilaian orang itu lelah, capek. Iya tak? Dan hidup kita nggak nyaman nanti. Ingat loh ya, Bunda, dicela itu nggak jadi sampah kok. Dipuji juga nggak jadi rembulan. Eh, Kita sibuk yuk cari apa? Kemuliaan dari Allah. Jangan cari kemuliaan dari manusia. Ya, la yahzunka qauluhum. Janganlah kamu bersedih hati oleh perkataan mereka. Kenapa? Kita punya Allah kan? Allah bersama kita. Kan gitu ya. Ngapain kita sedih? Makanya ada ayat la tahzan innallaha ma'ana. Dan bisa la tahzan, jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana. Allah tuh bersama kita loh. Quran surat 9 ayat 40. Quran surat At-Taubah ayat 40. Betul. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, jadi jangan sedih. Allah bersama kita. Apa yang tidak selesai? Kalau Allah mau. Jadi ngomong aja sama Allah. Minta aja sama Allah. Ya Allah, anakku gini ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, cucuku gini, tolong ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah, ngomong aja sama Allah. La tahzan. Janganlah kamu bersedih hati. Jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama dengan kita. Ya, Allah dekat. Gak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Kalau gitu ya udah bicara aja sama Allah. Minta aja sama Allah. Ini cuman sedih aja. Tapi ibadahnya nggak dikencengin. Minta sama Allahnya enggak. Kan gitu ya. Nah, baik. Ya, coba buka lagi Quran. Apa ya? Surat 57 ayat ke-23. Ini sebenarnya berkenaan dengan ujian pada ayat dua-duanya. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. 57 ayat berapa Ustaz? Ayat 23. Oh, 23. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Cukup. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Ya, supaya kamu jangan berduka cita, bersedih terhadap apa yang luput darimu, yang kau tak raih, keinginan yang kau harapkan tak terjadi. Jangan terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu juga jangan terlalu gembira dengan apa yang dikasih kepadamu. Ya, jangan terlalu sedih dengan cobaan, jangan melampaui batas bahagia dalam kenikmatan. Orang mukmin yang keren itu begini, kata Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kulla mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabatu darra sabara fakana khairan lah. Jadi kata Rasulullah, sungguh keren orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang menimpa dirinya. Urusan apapun yang terjadi pada dirinya. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Kalau dia diberikan cobaan, dia sabar. Dan itu baik baginya. Ya. Jadi orang mukmin itu semuanya baik. Gitu. Ya, saya ulangi ya. Agar kamu
tidak bersedih hati dengan apa yang luput darimu. Kita pengen ini, ternyata Allah nggak kasih. Kita pengen begini, ternyata Allah nggak kasih. Udah, jangan terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu. Karena yang paling tahu terbaik bukan kita, tapi Allah. Ya, yang paling tahu terbaik buat kita bukan kita, tapi Allah. Karena itu, jangan sedih-sedih sekali lah dengan apa yang luput darimu. Karena pasti ada nilai indah yang sedang Allah siapkan. Gitu ya. Masya Allah. Jadi jangan sedih-sedih banget. Ya, karena Allah yang tahu kok yang terbaik bukan kita. Buat kita, bukan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu yang terbaik buat kita. Sedangkan kita tidak tahu. Karena itu, serahkanlah kepada Allah yang terbaik buat kita. Biarkan Allah menentukan kita. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Hasilnya, biarkan dia Allah. Nah, dari sini kita paham ya, bahwa ternyata ya sedih itu tidak juga mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak bahaya. Tapi juga kita perlu tahu, sedih itu tidak mendatangkan dosa. Kita tidak dosa karena bersedih. Ya. Kan ada hadis mengatakan begini nih. Inna allaha la yu'akhidhu ala dam'il ain wala ala khuznil qalbi. Walakin yu'akhidhu ala ma hadha aw yarhamu wa asyara biyadihi ila lisanih. Nah, ini penting nih. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak menghukum seseorang ala dam'il ain karena tetesan air mata. Sesungguhnya Allah tidak menghukum orang karena tangisannya. Dan Allah tidak menghukum orang karena kesedihan hatinya. Tetapi Allah hanyalah menghukum atau mengasihi seseorang karena sebab kesabaran dan keluhan lisan mereka. Nah, sambil Rasulullah berisyarat dengan ini loh, lisan loh. Allah tuh tak menghukum kita karena tetesan air mata kita. Allah tidak menghukum karena kesedihan kita. Yang Allah hukum tuh reaksi lisan kita ya. Bersyukur atau bersabar. Karena kalau bersyukur atau kita tidak bersyukur. Kadang-kadang lisan ini kan kata-katanya tidak baik. Nah, itu yang dihukum oleh Allah. Kalau kita bersedih karena cobaan, menangis, itu nggak ada masalah. Nggak dihukum gara-gara itu. Atau karena hati kita sedih, juga nggak dihukum oleh Allah. Baru dihukum adalah ketika mulut ini bereaksi. Marah-marah terhadap apa yang nggak disukai. Marah-marah terhadap apa yang terjadi kita nggak suka. Nah, itu baru dihukum sama Allah. Kalau kita menangis, bersedih hati atas apa yang kita tidak harapkan, kita nggak dihukum gara-gara itu. Tapi dihukum gara-gara reaksi lisan kita terhadap cobaan itu. Kadang-kadang tak baik. Gitu. Jelas ya? Dalam redaksi hadis yang lain tuh begini. Tadam'ul ain wa yahzunul qalb wa la takwala nakulu illa ma yurdi rabbi. Tetesan air mata dan sedihnya hati dan tidaklah kukatakan selain yang Allah ridhai. Nah, baik ya, saya kira ini sebagai pengantar tentang kesedihan. Ya. Nah, kemudian kita baru masuk nih ke dalam materi kita ya. Jadi kenapa hidup kita selalu tidak bahagia? Ada satu pernyataan ulama begini. Masadirut ta'asah. Sumber-sumber kesengsaraan hidup. Sumber-sumber ketidakbahagiaan. Sumber-sumber yang mendatangkan hidup itu tidak nyaman. Apa sih yang disebut masadirut ta'asah? Sumber-sumber ketidakbahagiaan. Sumber kesengsaraan. Tahukah kita? Apa itu? Nih, yang pertama ya. Sumber kesengsaraan itu adalah tipisnya iman.
Sudah? Jadi sumber kesengsaraan tuh tipisnya iman. Karena orang ya, Bunda, kalau imannya baik, itu pasti tenang, pasti bahagia. Mana dalilnya? Buka Quran surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Silakan ya. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tentram. Dengan apa ketentramannya? Dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah ketentraman itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi, kenapa orang tidak bahagia? Kenapa orang kok hidupnya galau terus, sedih terus, gak ada ketenangan? Jawabannya itu sederhana. Satu adalah karena imannya tipis. Karena imannya tipis. Itu yang membuat tidak bahagia. Tipisnya iman itu. Kan gini ya, Bunda. Hidup ini kan cuma dua yang kita raih kan. Kalau tidak kenikmatan, ya cobaan. Kalau tidak kenikmatan, ya cobaan. Orang kalau imannya keren, imannya bagus, diberi nikmat itu dekat dengan Allah, diberi cobaan pun mencari Allah. Itu kan yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 27. Mengagumkan orang beriman itu. Karena setiap urusannya selalu dianggap baik. Dan yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali orang beriman dengan benar. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau dikasih cobaan, dia sabar. Dan semuanya itu baik baginya. Tapi mungkin nggak orang dikasih nikmat itu bersyukur terus, dikasih cobaan tetap mencari Allah? Kalau tidak ada iman atau imannya tipis, tidak mungkin ya. Ini yang membuat dia kemudian kehilangan kebahagiaan. Makanya ada ayat yang mengatakan begini. Ada orang dikasih nikmat oleh Allah, sehat, uang, anak bagus, nggak dekat sama Allah. Dan banyak orang diberi cobaan juga oleh Allah, iya juga dia nggak dekat sama Allah. Kenapa? Karena imannya tipis. Dan itu dijelaskan loh dalam Quran. Pada surat 17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Surat 17, surat Al-Isra' ayat 83. Siap. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, dalam nikmat dia jauh dari Allah sehingga dia tidak bahagia. Dalam kesulitan dia pun lari dari Allah sehingga dia pun kehilangan kebahagiaan. Kenapa itu terjadi? Karena imannya tipis. Kalau imannya tebal, dalam bahagia, dalam dekapan Allah, dalam sedih pun dia tidak jauh dari Allah. Sehingga ketenangan hidup itu tetap dia bisa raih. Kan kecenderungan kita nggak gitu kan ya. Kalau sudah dapat segala-galanya itu Masya Allah jauh dari Allah. Kalau dapat kesulitan, ya juga jauh dari Allah. Kenapa? Imannya tipis. Iman yang tipis itulah yang membuat orang jauh dari Allah. Iman yang tipis itulah yang membuat kita tidak pernah menjadi tenang dan bahagia.
Coba lihat lagi nih. Orang kalau imannya benar ya, imannya bagus gitu ya, hidupnya itu diliputi rasa aman. Nggak ada ketakutan. Dan hidupnya itu selalu dalam proteksi Allah. Dijaga terus sama Allah. Coba buka Quran surat ke-6 ayat 82. Surat ke-6 surat Al-An'am ayat 82. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, orang-orang yang beriman, imannya benar, tidak dicampur dengan syirik, maka bagi orang itu apa dalam hidupnya? Rasa aman. Jadi kalau begitu, dalam hidupnya tidak ada kegelisahan, ketakutan. Coba orang sekarang selalu bilang begini ya, sesuatu yang belum terjadi dia pikirkan. Nanti kalau saya nggak ada, anak saya gimana? Kalau saya nggak ada, nanti anak saya makan apa? Kalau saya begini, nanti bagaimana? Bagaimana? Sesuatu yang belum terjadi, dia pikirkan. Karena imannya tipis. Kalau iman dia benar, tugas saya didik anak, ngajarin anak, nyekolahin anak. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Sehingga kita ini hidupnya tenang, nyaman. Jadi kegelisahan itu, ketidaktenangan itu karena imannya tipis. Kalau imannya benar, enggak mungkin. Jelas? Jelas atau enggak nih? Jelas. Alhamdulillah. Jadi orang kalau imannya benar itu hidupnya selalu mendapatkan rasa aman. Kemudian apa lagi? Selalu mendapatkan petunjuk. Petunjuk. Jadi kenapa orang tuh kalau imannya benar ya, hidupnya kok lurus saja. Sementara ada orang yang pengen tenang, tapi kok hidupnya kepleset sana, kepleset sini, kebentur sana, kebentur sini. Karena nggak dijaga sama Allah. Kenapa nggak dijaga sama Allah? Imannya tipis. Tuh. Makanya mentok sana, mentok sini, kepleset sana, kepleset sini. Kayak nggak berhenti-berhenti. Kenapa itu terjadi? Imannya tipis. Jelas ya? Insya Allah. Bahkan ya, orang tuh kalau imannya benar ya, hidupnya itu dikasih oleh Allah, Pak. Satu, kemuliaan. Tidak mungkin hina itu orang beriman benar. Dapat dia kemuliaan. Yang kedua dapat ampunan. Yang kedua dapat rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu surga di akhirat, di dunia ketenangan. Mana dalilnya? Quran surat 8 ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Silakan. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, kata Allah, orang-orang yang iman yang benar, mereka akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Derajat yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah, mulianya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan yang punya dunia dan langit ini, yang punya surga dan neraka. Bayangkan, mulia di hadapan yang maha segalanya. Bukankah itu cita-cita kita? Kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah yang maha agung.
Nah, dengan apa itu diraih? Dengan iman. Orang yang beriman dengan benar, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Yang kedua apa? Mendapat ampunan. Orang tuh kalau imannya benar ya, dosanya itu diampuni oleh Allah. Yang ketiga apa? Orang yang imannya benar, apa yang ketiga? Rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu di akhirat surga. Di dunia apa? Kebahagiaan dan ketenangan. Dengan apa diraih semua itu? Dengan iman. Jadi sekali lagi, kenapa orang hidupnya nggak tenang, nggak bahagia? Imannya tipis. Imannya tipis. Coba bayangkan orang tuh kalau imannya tipis. Ada cobaan sedikit salah jalan. Ada nikmat juga salah jalan. Orang yang tadinya karena uangnya banyak, jabatannya naik, udah mulai aneh-aneh kelakuannya. Yang susah dicoba begini, putus asa. Kenapa itu semua terjadi? Karena imannya tipis. Iman yang tebal pasti akan membawa kebahagiaan dan ketenangan. Itu pasti. Maka sumber kesengsaraan dalam hidup adalah yang pertama apa tadi? Imannya tipis. Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi. Nah, sampai setengah tujuh kan? Baru nanti tanya jawab. Tambah satu aja ya. Tambah satu. Yang kedua, kenapa orang hidupnya tidak bahagia? Suka menyimpan marah. Menyimpan apa, Ustaz? Suka menyimpan amarah. Amar. Menyimpan dendam. Menyimpan amarah. Sering saya bilang kan, ya dendam mah buang aja lah ke tong sampah gitu. Orang kalau suka menyimpan amarah, dendam, hidupnya nggak bakal tenang, nggak bakal bahagia. Itu sumber kesengsaraan. Suka menyimpan amarah, menyimpan dendam. Padahal kita diajarkan Islam gimana ya? Ayo dong, yang dermawan. Ayo dong, jangan emosional. Ayo dong, pemaaf. Quran surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Orang bertakwa itu, kata Allah. Satu, apa kata Allah? Dermawan. Jangan suka pelit. Duitnya nggak dibawa mati. Hartanya nggak ikut dikubur. Jadi orang beriman tuh orang yang dermawan. Yang kedua apa? Jangan emosional. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Pasti orang tuh hidupnya nggak bakal bahagia. Tegang terus di rumahnya. Betul nggak ya? Di rumahnya rame terus, tegang terus. Karena apa? Karena dikit-dikit marah. Yang ketiga apa? Ayo dong, jangan simpan sakit hati di dada, jadi pemaaf. Aduh, kalau udah memaafkan itu hidup bahagia, tenang, nyaman. Tapi kalau dendam, nggak bakal saya maafin sampai mati, katanya. Masya Allah. Wong yang kasih nikmat tak terbatas ini Allah sama kita ya. Kita banyak salah sama Allah, Allah maafin. Apa sih yang sudah kita kasih sama teman kita dan saudara kita itu? Sebanyak yang Allah kasih nggak mungkin. Masa iya sedikit salah saudara kita kita nggak maafin? Masya Allah. Yuk kita renungin baik-baik tuh. Jangan pernah menyimpan sakit hati.
Sakit hati mau buang aja tong sampah. Karena itu membuat kita sengsara. Ketemu di jalan ngumpet. Ketemu di satu acara minggir-minggir. Agar nggak ketemu. Kan hidup nggak enak. Ya, jadi sumber kesengsaraan hidup yang kedua apa tadi? Kenapa hidup kita nggak bahagia? Suka nyimpen sakit hati, suka pendendam, suka amarah. Olahraga. Kelas itu apa? Nah, ini mesti dihilangkan agar hidup kita bahagia. Wong Islam itu ya, kalau bisa ini, kalau agar kita bahagia nih ya, kalau bisa orang jahat kita balas dengan kebaikan loh ya. Orang jahat loh. Kita balas dengan kebaikan. Kan gitu ya? Seperti disampaikan Quran surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan. Surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, apabila mereka ditegur oleh orang jahil dengan hinaan, cacian, makian, dia ucapkan salam. Dia doakan, ya Allah, saudaraku tuh begitu karena dia nggak ngerti, ya Allah. Hidup nyaman gak ya? Nyaman. Coba Ya, kita begini, lu ngina gue, ntar ya, wah capek deh. Hilang bahagia kita. Dan betapa ruginya waktu-waktu kita isi dengan dendam. Islam tuh keren ya. Insya Allah. Buka lagi surat 41 ayat 34 sampai 35. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم. surat Fusilat surat 41 ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu, dia akan seperti teman yang setia. Ayat 35, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, tak sama kebaikan dan keburukan. Nggak sama tuh. Masa ada orang ngomongin kita, kita omongin lagi. Bedanya kita sama dia apa? Ada orang marah sama kita, kita marah lagi. Bedanya apa ya? Jadi tidak sama tuh kebaikan dan keburukan. Karena itu, balaslah setiap keburukan dengan cara yang baik. Jadi jangan simpen sakit hati di kita. Nanti kita capek, lelah, nggak bahagia. Itulah sumber kesengsaraan. Karena kita pendendam, suka sakit hati. Udahlah. Jadi coba kita belajar berkata kepada diri kita, saya nggak punya waktu untuk mikirin kejahatan orang. Saya nggak punya waktu, udah tua, saya mau sibuk ngisi koper-koper kanan saya saja. Ini sudah sepuh, masih sibuk dengan omongan orang. Masih sibuk dengan marah. Terus kapan ngajinya? Insya Allah. Itulah hidup. Gitu ya ya. Alhamdulillah. Dapat dua ya. 3, 4, 5, 6, 7-nya nanti bulan depan. Masya Allah. Ngajinya sabar-sabar. Baik, semoga manfaat. Masya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau eh, klarifikasi, bertanya, atau ada keluhan gitu, bisa nggak dihilangkan nanti sama Ustaz. Masya Silakan, Allah. Bapak Ibu. Dokter itu mah. Silakan Pak Dokter Akib.
Makasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bapak Pak Ibu Dokter. sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, saya mohon izin nih. Rekaman pengajian pagi ini akan saya kirim ke beberapa sahabat saya yang sekarang sedang dapat musibah Pak Ustadz. Memang memang kelihatannya itu iman dan kesabaran ini kunci Pak Ustadz ya. Tapi Hmm. tidak sesederhana itu ternyata. Jadi sahabat saya ini jemaah tabligh hampir separuh mukanya itu sudah hilang Pak Ustadz. Masya Hmm. Karena dicoba dengan sakit kanker Pak Ustadz. Hmm. Saya baru saja membantu mentransfer dia. Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Mendapatkan radioterapi. Karena dioperasi sudah berkali-kali. Posisinya itu di muka. Dekat mata di rahang atas. Karena kanker itu ganas. Selalu tidak pernah bersih dioperasi berkali-kali. Mata kirinya sudah nggak jelas lagi. Mau jebol keluar. Saya bilang sabar, sabar. Karena pada dasarnya dia, ya menurut penglihatan saya, imannya cukup baik. Istrinya sudah meninggalkan dia. Sejak pertama ngelihat mukanya seperti itu ketakutan. Anaknya meninggalkan dia, dia sebatang kara. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang mau melihatnya. Ini kesabaran seperti bagaimana nih Pak Ustadz? Saya pengen mudah-mudahan dia bisa menghadapi kesulitan nih luar biasa. Saya bisa nggak bayangin Pak Ustadz. Cobaan itu luar biasa. Mudah-mudahan dia tetap istiqomah. Saya bilang sabar, sabar. Ini mungkin hapus dosa buat kamu. Masih muda Pak Ustadz. Umurnya baru sekitar 40, Allah. 45, 40. Dia sebatang kara karena sakit tidak punya penghasilan sama sekali. Untungnya kita bantu urus BPJS sehingga pengobatan yang sangat mahal karena terapi operasi itu bisa dibantu. Tapi sedih sekali kalau melihatnya. Saya sampai nggak berani ngelihat. Saking saya nggak bisa ngebayangkan. Inilah apa ya tadi yang Pak Ustadz. Jangan sedih. Kuatkan iman. Pasti ada hikmah di. Ya itulah Pak Ustadz. Saya izin nanti saya akan kirim. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan. Sedikit membantu hatinya, kalbunya itu bisa tenang. Karena betul-betul betul-betul luar biasa cobaan Pak Ustadz. Kemudian beberapa ya teman juga mungkin ya ponakan-ponakan tentang masalah tidak boleh menyimpan amarah, tidak boleh menyimpan rasa sakit hati dan sebagainya. Ini adalah sumber kesedihan. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan buat kami semuanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan pagi ini. Bagaimana itu? Mohon orang yang mendapatkan cobaan-cobaan seperti itu, kiatnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, Sama. sudah sekalian. Silakan Ya. Ustaz. Perkara mudah memang diucapkan ya. Perkara mudah secara teori. Tapi tentu tidak mudah dalam implementasi dan keadaan. Tapi kita perlu menjelaskan dalam Quran dan Sunnah. Nabi Ayyub alaihissalam hartanya berlimpah. Istri dan anak-anak yang baik. Serta orang-orang yang mendekat dengannya. Kemudian beliau ditimpa penyakit. Yang penyakit beliau itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Sehingga semua orang menjauhi beliau. Bahkan termasuk anak-anaknya. Hanya satu yang menemani, yaitu istrinya. Berapa lama beliau sakit? 20 tahun. Saya hanya ingin berkata, semoga Allah menjadikan saudara kita ini seperti Allah menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam. Amin, amin. Sebagaimana cobaannya menjadi pengantar Amin. surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bukankah Allah nanti ada dua saja manusia di dunia ini. Yang pertama ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Insyaallah, insyaallah. Ahlul afiyah itu orang yang selalu hidup dengan kedamaian dan kenikmatan. Amin.
Ahlul musibah, orang yang selalu hidupnya ditimpa cobaan dan ujian. Keduanya wafat, berada di dalam surga. Orang yang mendapatkan di dunianya ahlul musibah itu, ahli musibah, akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah surga. Yang kedua al-manzilah, kedudukan yang tinggi di surga. Yang ketiga adalah dia akan mendapatkan al-afiyah, kekuatan, di mana diganti kelemahan yang ada di dunia dengan kekuatan luar biasa di surga. Nah, salah satunya karena mendapatkan afiyah, tingkat surga yang tinggi, sehingga orang yang di dunia ini mendapatkan kenikmatan saat di surga, dia mendongak melihat tinggi kepada saudaranya di surga itu. Sehingga orang yang selalu bahagia di dunia itu berkata, "Ya Allah, jika aku tahu cobaan di dunia akan mengantarkan kepada surga yang tinggi itu, ya Allah, bahkan aku ridho kau coba apapun, bahkan sekalipun kau akan memotong-motong dagingku di dunia, maka aku ridho." Kalau ternyata di surga dia mendapatkan tempat yang begitu sangat tinggi. Untuk saudaraku yang sakit, Ya, ya. ridho dan sabarlah. Surga tertinggi menunggumu, yang pasti surgamu akan lebih dari kita yang selalu dipenuhi dengan kenikmatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya jawab ya. Wallahu Terima a'lam. kasih, terima kasih Pak Ustaz. Baik, makasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi Ustadz, kalau kita apa dicobain oleh Allah, masih diberi musibah, masih diberi apa cobaan oleh Allah, bukan berarti kita itu orang yang bukan tidak beriman ya Ustadz, tapi itu merupakan cobaan walaupun kita sudah dekat dengan Allah, sudah tebal imannya, tapi masih diberi cobaan oleh Allah, bukan berarti jangan kecewa bahwa apa harus koreksi diri juga barangkali ya Ustadz ya. Ini ya, kalau kita punya anak, anak kita ini, mohon maaf ya bahasa sederhana saya, kita marahin, kita tegur, kan bukan berarti kita tidak sayang kan? Justru karena Hmm. kita sayang. Karenanya saya sering bilang, orang yang diuji oleh Allah sebenarnya Allah sedang mendekap dirinya dengan cinta dan sayang. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah menguji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun selalu ridho kepadanya. Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, maka murka Allah untuknya. Jadi ujian dan cobaan itu cinta yang sedang Allah siapkan untuk kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul Ya muhtadun. pun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuknya Allah. Apa yang membawa semua seperti itu? Cobaan dan ujian di saat dia menerimanya dengan ridho. Itu ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan Allah uji saya berarti Allah nggak cinta. Loh, cobaan kita ini dibandingkan para nabi nggak ada seberapanya. Apakah Allah nggak cinta sama para nabi? Makanya Nabi mengatakan, Man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaih. Jika engkau merasa besar cobaan yang menimpa dirimu, kata Nabi, ingatlah cobaan yang menimpa diriku. Maka niscaya engkau akan merasa ringan dengan cobaan yang menimpa dirimu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustadz. Silakan. Kelihatannya Pak Sanusi. Pak Sanusi. Ya, cukup dulu. Belum ada nih. Cukup dulu ya. Baik. Karena memang materi ini bukan materi untuk dipertanyakan ya ya. Iya, tinggal dihayati Pak Ustadz. Masya Allah. Semoga Baik. Allah rahmati kita semua. Baik.
Baik, Ustadz, kelihatannya tidak ada lagi. Atau mungkin ada Ustadz menyampaikan kesimpulan atau summary dari yang Ustadz sampaikan tadi. Saya tidak ingin menyampaikan kesimpulan. Sabar itu berat, Benar. pahit, sehingga tak ada orang yang ingin mengkonsumsinya. Tapi percayalah, hasil dari sebuah kesabaran jauh lebih manis daripada madu. Ulama berkata, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqati, walakin ahla awakibuhu minal asal. Sabar itu pahit, lebih pahit dari buah yang paling pahit. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Semoga Allah anugerahkan kita kesabaran. Karena kata Rasulullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Sungguh tak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas setelah iman melebihi sabar. Semoga Allah anugerahkan kita semua kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.